Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Ar-Rahmanir-Rahim yang termaktub dalam surat Bismillah. Wa qaulu ta'ala Ar-Rahmanir-Rahim, dan firman Allah termaktub dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim juga. Wa hadza yus'iruna bi rahmati rabbina allati syamalat dunya wal akhirah. Ini akan membuat kita merasakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang meliputi dunia dan akhirat. Falabdur Rahmanir Rahim al-awwal ja'a ba'dal hamdalillahi rabbil alamin. Lafaz Ar-Rahmanir Rahim yang pertama itu ada setelah lafaz ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, baru kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Fal alamin wad dunya kulluhu tasiru bi rahmati rabbina. Ini dan alam, ya, alam dan dunia itu semuanya itu berjalan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim ja'a ba'daha maliki yaumiddin. Dan setelah ayat Ar-Rahmanir Rahim ada ayat maliki yaumiddin lil isyarah anna al-yawmal akhir aidan yasiru bi rahmatillah. Sesungguhnya akhirat pun itu ada, berjalan, beroperasi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fahadi suratu tatma'innul mar'a bi anna al-asla fil kaun wa rahmatullah wa anna al-asla alaqatillahi bi ibadihi ar-rahmah. Dan ini surat Al-Fatihah ini menenangkan hati orang muslim terutama, bahwa sesungguhnya asal keberadaan alam raya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal hubungan antara Allah dengan hambanya itu juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada alam raya ini dan adanya hubungan ikatan spiritual dalam bentuk penghambaan antara manusia, orang Islam terutama, dengan Allah, itu tidak akan ada tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ketika orang itu sholat, sebenarnya yang pertama kali sholat itu adalah Allah kepada orang mukmin itu. Artinya yang menggerakkan orang mukmin itu sholat itu adalah Allah, bukan kehendak orang itu sendiri. Itu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walafdul alamin, adapun lafaz alamin, ya, tadullu ala makna latif. Alamin itu bermakna latif, bermakna lembut, maknanya itu sangat dalam sekali. Fal Fatihah wa hiya awwalu suwaril Quran faqad ibtada'at alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sebagai awal surat dari Al-Qur'an, ya, dimulai dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Bainama akhir suratin fil Quran suratin Nas qad intahat biqaulihi minal jinnati wan nas. Sementara akhir surat Al-Quran itu adalah surat An-Nas yang akhir ayatnya adalah minal jinnati wan nas. Ya. Maksudnya apa ini? Fal mushafu ibtida'a bi kalimatil alamin wa khatama bi kalimatin nas. Al-Quran dimulai dengan lafaz alamin dan diakhiri dengan lafaz an-nas. Wa ka'anna al-ma'na anna hadzal qur'ana laysa lil alamin faqat bal inna hadzal qur'ana huwa li hidayatil bashariyati kulliyah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah hanya untuk alam semesta saja, tetapi Al-Quran itu sebenarnya merupakan hidayah, petunjuk secara utuh bagi kehidupan manusia. Karena itulah di awal Al-Quran dimulai dengan alamin, alam raya, diakhiri Al-Quran itu dengan lafaz an-nas. Wah, luar biasa. Ghanimatun sahlatun, ya. Ghanimatun sahlatun, ghanimah sahlatun. Ghanimah itu rampasan perang. Ini bermakna perhiasan, ya, atau pusaka atau harta benda yang
sangat mudah, kekayaan yang sangat mudah. Maknanya apa? Wali suratil Fatihati khususiyatun tumayyizuha wa hiya annaha khaliyatan min kulli ahkamit tajwidis su'bati wa dzalika likai taisiru lil qiraah, ya, tuyassiru lil qiraati li jam'in hatta liman lam yatahaddas bil arabiyyah. Kenapa Al-Fatihah itu disebut sebagai kekayaan yang sangat mudah? Karena Al-Fatihah itu memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama, Al-Fatihah itu khaliyatun, sepi dari hukum-hukum tajwid yang sulit, sehingga kemudian mempermudah bagi setiap orang yang membacanya, walaupun liman la yatahaddas bil arabiyyah, sekalipun orang yang membaca surat Al-Fatihah itu bukanlah natif, ya, atau orang Arab yang biasa berbahasa Arab. Fal-Fatihatu hiya jawazus safaril mar'i li fahmil Qur'ani wal bitaqati syahsiyati lid-dukhuli ila munajatillahi wal unsi birahibihi. Ini. Yang kedua, Al-Fatihah itu merupakan paspor perjalanan orang untuk memahami Al-Qur'an. Ya, paspor. Ya. Syarat mutlak bagi orang untuk memahami Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga merupakan bitaqatu syakhsiyah, ID card, kartu personal, ya, kartu khusus bagi orang yang hendak memasuki ruang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan maha lapang dada. Wal unsi birahibihi. Fakaifa, lalu bagaimana? Fakaifa, lalu bagaimana? Nakhsha'u fi salatina wa nastash'iru kullama sabaqa minal ma'ani. Bagaimana kita akan khusyuk, ya, dalam salat kita dan merasakan setiap apa yang terlewatkan dari makna-makna kita, dari makna-makna yang kita baca itu. Artinya begini, Al-Fatihah itu kan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah bacaannya, juga dipermudah memahami makna-maknanya. Jadi tidak mungkin khusyuk bagi orang sholat itu kalau kemudian dia itu tidak memahami makna surat Al-Fatihah yang oleh Allah sudah dipermudah untuk dipahami oleh siapapun, sekalipun dia itu adalah la yatahaddas bil arabiyyah, bukan orang Arab. Mizanul khusyuk, ya, mizanul khusyuk, timbangan atau neraca kehusuan. Standar khusyuk itu apa? Yaqulun Nabi bersabda, laisa lil abdi, tiadalah bagi seorang hamba min salatihi illa ma uqila minha, tiadalah bagi hamba itu dari salatnya kecuali apa yang dia ikat dalam salatnya. Jadi orang itu mendapatkan pahala keutamaan salat yang dia kerjakan tergantung sepenuhnya dari apa yang dia ikat dari salat itu. Tergantung sejauh mana dia khusyuk. Kalau khusyuknya 50%, berarti fadilah pahala sholatnya yang dia dapatkan hanya 50%. Begitu. Fahal tarda an tughadiru sholataka wa qad kutiba laka nisfaha aw rubuha aw samanaha ta'al ma'i idzan. Ini ya. Apakah kamu rela engkau melakukan sholatmu, engkau meninggalkan sholatmu, dan engkau ditulis mendapatkan pahalanya hanya separuh, rubaha, seperempatnya, atau samanaha, atau samanuha, atau seperdelapannya saja, enggak utuh, ya. Ta'al ma'i idzan linaqra'a surat Al-Fatihah sawiyan wa natadabbar fi ayati wa ma'niha. Karena itulah marilah kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama dan juga bersama-sama memahami ayat-ayatnya dan makna-maknanya. Jadi memahami makna ayat Al-Quran itu merupakan bagian mutlak, ya, untuk
memperoleh kehusuan. Kehusuan itu merupakan standar dari pahala yang akan kita peroleh. Kalau khusyuknya luar biasa, maka pahala sholat yang kita lakukan juga akan luar biasa.